Ini pakai ini saja apa double ini? Ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam kondisi kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikannya berbagai macam bentuk kenikmatan. Apalagi hadir kita di majelis ilmu adalah sebuah karunia yang semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lengkapi, Allah sempurnakan nikmat tersebut dengan kita diberikannya iman Islam di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semuanya menjadikan kewajiban kita sebagai hamba untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tidak cukup sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala meliputi 3 unsur, 3 perkara yang harus ada, yakni dengan hati, dengan lisan, dan dengan jawarih, yakni dengan anggota badan. Dengan hati maka harus ada kuat dalam keyakinan kita. Dalam hati kita semua nikmat ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Segala sesuatu berupa kenikmatan dan kenikmatan yang diberikan kepada kita itu semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perkara tersebut. Kemudian lisan kita banyak memuji kepadanya,
serta anggota badan kita, jawarih kita, menggunakan nikmat tersebut untuk tambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadir kita di majelis ilmu, itu juga merupakan bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan nikmat yang lainnya, yakni untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perjalanan yang kita lakukan, keluar kita dari rumah kita masing-masing menuju majelis ilmu sampai kembalinya, Allah catat sebagai bentuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara hal yang memudahkan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surganya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di malam pada kesempatan hari ini, malam ini akan kita bahas berkaitan dengan tema yakni buah dari kelezatan iman. Buah dari kelezatan iman. Ada beberapa hal yang akan kita bahas berkaitan hal tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan iman itu sendiri, perbuatan atau amal apa yang bisa menjadikan seseorang bisa merasakan lezatnya iman. Kemudian yang ketiga, yakni buah iman itu sendiri apa. Ini yang akan kita kaji pada kesempatan malam ini. Pertama, para ulama telah menjelaskan kepada kita tentang masalah iman. Bahkan kata-kata iman itu tidak hanya pada agama Islam. Bahkan di luar Islam pun juga menyebut kata-kata iman. Jadi iman dalam divisi ini, dalam pengertian mereka tentu beda dengan iman yang kita pahami. Iman yang dipahami dengan Ahlus Sunnah tentu beda lagi dengan apa yang diimani oleh selain dari Ahlus Sunnah. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan makna tentang iman. Al-imanu, yang dimaksud dengan iman itu adalah al-i'tiqadu bil qalbi wa qawlu bil lisani wal amalu bil arkani yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyati. Iman itu adalah keyakinan hati. Iman adalah keyakinan hati, ucapan lisan, kemudian dipraktekkan dalam anggota badan. Keyakinan hati diucapkan lisan dan diterapkan, dipraktekkan pada anggota badan. Iman bertambah. Tambahnya iman dengan sebab melakukan ketaatan. Jadi dengan sebab taat tambahlah iman. Dan iman itu berkurang dengan sebab maksiat. Semakin orang itu maksiat dan maksiat, maka imannya pun juga akan semakin hapus, semakin hilang, semakin menipis. Bahkan iman pada diri seseorang itu bisa hilang total walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim. Jadi dia mengaku sebagai seorang muslim tapi tidak ada iman sama sekali, di antaranya karena sebab perbuatan kekufuran, syirik besar. Ini semuanya yang menyebabkan bisa hilang atau lenyapnya pada iman seseorang. Sebagaimana iman bertambah, bertambahnya dengan melakukan ketaatan. Setiap ketaatan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, ya ini bukan hanya sekedar sesuatu yang kita anggap taat, tapi benar-benar ketaatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketaatan yang bisa mencapai keridhaan dan kecintaan dari Allah? Tatkala pelakunya yakni adalah orang yang beriman. Orang yang mengerjakannya orang yang beriman. Perbuatan tersebut dia lakukan dilandasi dengan ikhlas, dengan keikhlasan, dan dengan mencontoh
meneladani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelakunya dia harus iman, kemudian perbuatannya harus dilandasi dengan keikhlasan dan mencontoh atau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal yang akan bisa menambahkan dengan keimanan, dan itu pasti berangkat diawali dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin orang itu akan bisa mencapai yakni ketaatan dengan perbuatan dilakukannya dengan keikhlasan atau mencontoh Nabi SAW. Tidak akan bisa terwujud. Maka dengan ilmu dia akan bisa mewujudkan bagaimana ikhlas, menata hati, berusaha di awal, di tengah perjalanan dalam melakukan amal, bahkan di akhir setelah selesai dari amal, dia pun tetap menjaga bagaimana keikhlasan itu akan terus ada pada diri orang tersebut. Demikian pula bagaimana setiap ketaatan ini meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang menganggap amal ini taat, amal ini ketaatan, amal ini saleh, tapi ternyata itu bukanlah sebuah ketaatan karena tidak mencontoh dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua, amal apa saja yang bisa menjadikan pada diri kita yakni akan merasakan kelezatan iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari jalur sahabat Anas ibn Malik, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara barang siapa yang dia jumpai perkara tersebut pada dirinya, maka dia akan bisa merasakan kelezatan iman. Tiga perkara itu kalau kita kumpulkan dalam diri kita, tidak ada satupun yang terlewatkan. Ketiga-tiganya ada pada diri kita, maka baru kita akan bisa merasakan kelezatan iman. Tiga itu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Yang pertama, agar kita bisa merasakan kelezatan iman adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi kalimat ini mudah untuk kita ucapkan, tetapi prakteknya terkadang kita yakni tidak seperti apa yang kita ucapkan. Dan kita harus berusaha punya tekad bagaimana Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Siapa dari selain Allah dan Rasulnya ini? Ya semuanya. Keluarga kita, bahkan mungkin jabatan dan kedudukan, bahkan mungkin harta, bahkan mungkin diri kita sendiri. Maka ini semuanya harus kita kalahkan ketika yakni Allah dan Rasulnya yang memang harus dia cintai. Allah SWT memerintahkan demikian dan demikian. Nabi SAW menyebutkan perintah Allah demikian dan demikian. Apakah kita tunduk dengan perintah Allah dan perintah Rasul, atau masih kita mengikuti hawa nafsu? Apakah kita masih condong dengan hawa nafsu kita? Ini akan menjadikan ujian pada diri kita. Kalau kita lebih mementingkan, lebih mendahulukan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, tentu baik itu urusan diri kita, bahkan mungkin keluarga kita, ataupun yang lainnya, maka dia pun akan tetap memilih Allah dan Rasulnya yang harus didahulukan di dalam kecintaan tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang mesti harus ada pada diri kita adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah.
seseorang tidak mencintai orang lain kecuali cintanya itu karena Allah. Dia mencintai muslim yang lain. Dia mencintai keluarganya. Seorang suami mencintai istrinya. Seorang istri mencintai suaminya. Atau orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tuanya. Ini semuanya cintanya harus dibangun, yakni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena urusan dunia, bukan karena adanya harta, kedudukan yang diharapkannya, tidak. Tapi semata-mata kecintaan itu dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kecintaan seseorang dengan orang lain itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar menjadikan pelakunya, orangnya akan bisa mendapatkan kelezatan iman, tapi juga akan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dia tidak akan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan darinya. 7 golongan ini, yang pertama beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil. Pemimpin baik dalam tingkatan yang paling rendah atau pemimpin yang tertinggi dalam sebuah negeri. Maka ini ketika dia memiliki sifat adil, maka dia akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pelakunya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW, golongan yang mendapatkan naungan tersebut, sabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang dia tumbuh kembang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang dia di masa mudanya dia sibukkan dengan urusan ibadah, yakni dia sibukkan dengan menuntut ilmu din. Dia habiskan waktunya dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka dijamin oleh Nabi SAW akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pemuda yang disebutkan oleh Nabi SAW, bukan yang tua? Karena kalau orang tua itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah waktunya. Ngapain dari masa tuanya, kalau sia semasa mudanya dia sudah tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian di masa tuanya juga tidak melakukan ketaatan, ini menunjukkan betapa jeleknya orang tersebut. Kalau dia seandainya bertaubat, itu pun sudah waktunya memang dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika si pemuda ini, orang-orang yang masih di masa muda, yang umumnya dia gunakan waktunya untuk perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik urusan dunianya, apalagi urusan akhiratnya. Sehingga kalau dia gunakan masa mudanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari agamanya, untuk menelaah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ini semuanya mendapatkan jaminan dari Nabi SAW, orang yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia di masa muda semacam ini istiqamah sampai meninggalnya. Jadi sampai istiqamah dia, sampai dia bisa menjaga ketaatan tersebut sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, seseorang
baik itu laki-laki atau perempuan, baik dia muda ataupun sudah tua, tatkala dia berzikir kepada Allah sendirian, zikirnya kepada Allah sendirian sampai menjadikan kedua air matanya berlinang. Dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat akan dosa dan kemaksiatannya. Di dalam sujudnya tengah malam tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keluarganya, orang terdekatnya saja tidak tahu kalau dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menyebabkan berlinangnya kedua air matanya. Dalam sujudnya, dalam doanya, menetaslah bahkan sampai dia nangis akan teringat kemaksiatan dan dosa yang ia lakukan. Ini semuanya akan menjadikan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini setidaknya kita mesti harus melakukan sebagai bentuk bagaimana kita muhasabah diri, untuk bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah wa rajulun kana qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya terpikat dengan masjid. Maknanya orang ini selalu berharap dan menunggu waktu-waktu sholat berjamaah. Waktu jamaah segera dia berangkat, waktu jamaah, waktu sholat tiba segera dia datang ke masjid, hatinya selalu rindu dengan masjid. Inilah orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa. Dua orang yang saling mencintai, yang mana dengan cintanya itu karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena urusan dunia, bukan karena jabatan dan kedudukan, tidak, tapi cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu, berpisah, ini semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan syahid atau pembahasan dalam hadis Abu Hurairah ini, sebagaimana yang kita sebutkan pada hadis bab tadi, bahwasanya seseorang yang mencintai orang lain dan cintanya ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan kelezatan iman pada diri orang tersebut, serta dia akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seseorang itu sudah berkeluarga, maka seorang suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, maka harus kecintaan itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecantikan ataupun ketambanan, bukan karena dunia dan kedudukan, tidak, tapi harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta seorang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, yang itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan ini bukan hanya di dunia, tapi kehidupan di dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan berkaitan dengan hadis ini, wa rajulun ta'adhum ra'ah dzata mansabin wa jamalin ila nafsihi. Ada seorang laki-laki yang diajak berbuat zina oleh seorang wanita, yang mana wanita itu memiliki kedudukan, memiliki nasab yang baik, memiliki kecantikan. Faqala, maka dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam, ketika dia diseru, diajaknya berbuat zina, padahal potensi untuk melakukan hal itu sangatlah besar. Beliau musafir, bukan dari penduduk tersebut, beliau jauh. Kalau seandainya beliau bermaksiat, tidak ada kampung di negerinya, keluarganya yang mengetahui perbuatan tersebut. Beliau masih muda, masih bujang, besar-besarnya, kuat-kuatnya syahwat badannya, tapi karena kekuatan iman, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun katakan,
Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kasus yang semacam ini bisa terbalik, bisa dibalik. Mungkin jadi seorang wanita yang mana dia diajak berzina oleh seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu memiliki harta yang banyak, memiliki kedudukan dan ditawarkan harta yang demikian dan demikian. Tapi ketika dia sebenarnya butuh dengan harta tersebut, tapi karena perbuatan maksiat, maka dia pun mengatakan inni akhafullah, maka dia pun juga akan mendapatkan kelak naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir dari 7 golongan itu adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lamu simaluh ma anfaqat biyamin. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sedekahnya, bahkan tangan kirinya itu tidak tahu dengan sedekah yang dilakukan tangan kanannya. Maknanya dalam sedekah yang ia lakukan ini hanya dirinya dan Allah Ta'ala yang tahu. Hanya orang yang bersedekah tadi dengan Allah yang tahu. Bahkan yang diberi, yang disedekah itu tidak tahu. Apalagi yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan sedekah sir, sedekah rahasia. Sedekah rahasia ini sangat menjadikan yakni pelakunya, orangnya, yakni orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 hal ini harus selalu kita ingat. Kita bisa mengamalkan semuanya, itu nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya apa yang mudah dari 7 itu salah satunya harus ada pada diri kita, karena agar kita bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kita harus mendapatkan naungan Allah di saat itu? Karena di saat itu, yakni pada hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, ketika digiring menuju mahsyar, ribuan tahun menunggu matahari kondisi didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari jalur sahabat Mi'dad, beliau mengatakan tudana fis samsi yaumal qiyamati minal khalqi hatta la takuna minhum kamidar mil fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil iraq. Maka nanti pada hari kiamat matahari itu didekatkan di atas kepala makhluk, di atas kepala manusia. Jarak matahari dengan kepala manusia saat itu yakni jaraknya 1 mil. Kepala kita dengan matahari hanya 1 mil. Sehingga manusia itu akan berkeringat di saat itu, dan keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Nabi SAW di dalam hadis yang lain menyebutkan, ada orang yang keringatnya 1 betis, ada yang di atasnya, sampai di perutnya, sampai di dadanya, bahkan sampai kepada punggungnya. Ini semuanya karena yakni amal yang ia telah lakukan di dunia. Amal yang menjadikan pengaruh pada diri orang tersebut. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di hari kiamat bukan hanya sekedar yakni matahari itu dekat. Dalam kondisi matahari yang didekatkan yang jaraknya hanya 1 mil. Kondisi kita nanti semuanya manusia, tanpa alas kaki, tanpa sehelai kain. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana yakni panasnya di saat tersebut. Kita sangat butuh naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh yakni berlindung dari panasnya matahari yang sangat dahsyat tersebut. Tidak ada pohon, tidak ada tempat berteduh, sudah semuanya tidak ada. Telah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang besar dan kuat itu pun sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah diratakan bumi ini. Sehingga Nabi SAW itu pernah mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau Ibu Aisyah mengatakan,
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan dan aku mendengarnya. Jadi Ibu Aisyah pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuhsarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan hurla. Manusia itu nanti akan dikumpulkan di mahsyar. Bagaimana kondisinya? Kondisinya tanpa alas kaki. Kondisinya tanpa sehelai kain. Dalam kondisi dia belum dikhitan. Sebagaimana kita dulu lahir. Tanpa alas kaki dan tanpa sehelai kain. Matahari yang begitu sangat dekat. Dan kita butuh naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, kata Ibu Aisyah, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an. Apakah nanti laki-laki dan perempuan itu dikumpulkan dalam satu tempat bersamaan? Apa enggak ada tabirnya? Enggak ada pemisahnya? Dalam kondisi tanpa alas kaki, tanpa sehelai kain? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Ibu Aisyah melanjutkan, yanzuru ba'dhuhum ila ba'dhin. Apa enggak saling melihat sebagian pada sebagian yang lain? Ya. Apa enggak saling melihat pada sebagian yang lain? Kata Nabi SAW, ya Aisyah, al-amru as-saddu min ayyahu madhalik. Wahai Aisyah, urusannya itu lebih dahsyat dari apa yang mereka yakni perhatikan. Jadi tidak sempat memperhatikan aurat orang yang ada di depannya, di sampingnya. Tidak ada kepikiran hal yang semacam ini. Karena dahsyatnya huru hara. Karena gambaran dalam Ibu Aisyah di saat itu, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dikumpulkannya manusia di masa semuanya dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman tanpa alas kaki, tanpa sehelai kain. Laki-laki dan perempuan jadi satu tempat. Apa enggak saling melihat sebagian pada sebagian yang lain? Dan itu mungkin di dunia seperti itu. Tapi nanti di mahsyar kondisi kita yakni berharap bagaimana hisab ribuan tahun kita berdiri, yakni belum jelas bagaimana nasib kita. Ini semuanya menjadikan bagaimana dahsyatnya di hari itu sehingga orang itu tidak sempat bagaimana memperhatikan yang lainnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, al-amru ahamu min ayyang dhura ba'dhuhum ila ba'dhin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Urusan pada hari kiamat itu, urusan yang ada di mahsyar itu lebih dahsyat dibandingkan dengan melihat sebagian pada sebagian yang lain. Walaupun kondisinya seperti itu, tapi yakni tidak ada kepikiran, tidak ada terlintas pada diri mereka untuk melihat pada sebagian dengan sebagian yang lain. Ini semuanya menunjukkan betapa yakni pentingnya kita untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita kembali kepada hadis bab berkaitan dengan 3 perkara yang itu menjadikan seseorang akan bisa mendapatkan kelezatan iman. Sebagaimana yang pertama sudah kita bacakan, Allah dan Rasulnya ketika lebih dicintai daripada selain keduanya. Kemudian dia jadikan kecintaan kepada orang lain itu karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu. Dia benci kalau dikembalikan kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan darinya. Kama yakrahu ayyulqa finnar. Bencinya dia kembali kepada kekufuran itu sebagaimana dia benci kalau dilempar ke dalam neraka. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Fauzan hafizahullah taala menjelaskan hadis yang mulia ini dengan mengatakan, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam annal muslim idza tawaffarat fi salasu hisal. Rasulullah SAW itu menghabarkan bahwasanya seorang muslim itu kalau dia memenuhi 3 perkara ini, 3 perkara itu adalah taqdimu mahabbatillahi wa rasulihi, mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya, ala mahabbati ma siwahum,
dibandingkan atau di atas kecintaan kepada selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Siapa selain keduanya ini? Min ahlin wa malin, baik itu keluarganya ataupun hartanya. Baik ketika dia berbisnis, urusan dengan harta, atau keluarga yang mengganggu untuk menghalangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih mencintai, lebih mendahulukan kecintaan itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian yang kedua, wa yuhibbu man yuhibbu minan nas. Dia mencintai manusia yang lain min ajli imanihi wa ta'atihi. Cinta karena Allah itu yakni dia mencintai manusia yang lainnya ini karena iman yang ada pada orang tersebut. Karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Rasulullah SAW, mencintai para sahabatnya, generasi setelahnya dan setelahnya dari orang-orang yang saleh karena keimanan dan ketaatan mereka. Ini bentuk mewujudkan kecintaan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di zaman kita saat ini kita mencintai orang lain yang masih hidup yang kita saksikan, maka kecintaan ini harus dibangun karena Allah, yakni karena iman yang ada pada orang tersebut, karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. La li gharadin dunyawiyin, bukan karena tujuan dunia. Kemudian yang ketiga kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, wa yakrahul kufra karahiyatan mutanahiyatan. Kemudian dia benci kepada kekufuran, benci yang sudah pada puncaknya. Bihaitsu yastawi indahu ilqa'u finnar warruju ilaih. Di mana kebencian tersebut yakni dia bencinya kepada kekufuran ini sebagaimana dia bencinya kalau dia dilempar ke dalam neraka atau dikembalikan ke dalam neraka. Sehingga orang yang bisa mengamalkan, sehingga tatkala orang ini memenuhi pada dirinya tiga perkara tersebut, maka kata beliau Syekh Fauzan hafizahullah taala, man tawaffarat hadhil khisalus salas, barang siapa yang terpenuhinya tiga perkara ini, dzaqa halawatal iman, maka dia akan bisa merasakan kelezatan iman. Jadi iman itu akan bisa dirasakan lezatnya, kenikmatannya. Dia akan bisa merasakan bagaimana manisnya keimanan tersebut. Apa buah dari kelezatan iman tersebut? Fayastalidhu ta'at. Ini buahnya. Yang pertama, dia akan merasakan kelezatan di dalam ketaatan. Melakukan ketaatan nikmat. Ketika kita berangkat ke masjid untuk ibadah, untuk sholat, terasa nikmat. Bukan kita yakni susah, sedih dan sebagainya. Kok ya sadan, nah kita sadan. Nah, ini berarti menunjukkan orang itu tidak ada kelezatan di dalam beribadah. Tidak merasakan bagaimana lezatnya ibadah. Sebagaimana tadi gambaran dalam hadis Nabi SAW, orang yang hatinya terpikat dengan masjid, justru dia berharap segera datang waktu dan waktu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buah yang kedua dari lezatnya iman, wa yahtamilul masaqat fi ridhallah. Dia akan bisa menahan beban, kesedihan, kesusahan, musibah, apapun bentuk jenis musibahnya di dunia ini, yakni dengan dihadapinya ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan bisa ridho kepada Allah tatkala mendapatkan musibah. Ini buah dari kelezatan iman. Bukan hanya sekedar sabar. Karena orang menghadapi musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang dia marah-marah, ada yang dia ini sampai pada tingkat berikutnya bisa sabar. Bagaimana ukuran sabar ketika dia mendapatkan musibah? Lisan dan anggota badannya itu tidak melakukan tindakan yang membahayakan dirinya, tindakan yang diharamkan, tindakan yang tidak ada faedahnya, tidak ada. Jadi lisan, anggota badannya
dia jaga dari perkara yang diharamkan oleh Allah ataupun perkara yang sia-sia. Ini ukuran sabar. Lebih dari itu maka dia ridho. Tingkatan berikutnya orang yang mendapatkan musibah bukan hanya dia sabar, tapi juga dia ridho akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang dia ketika bisa merasakan kelezatan iman, mendapatkan musibah, dia sabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tingkatan yang paling tinggi ketika dia mendapatkan musibah, justru dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan yang tertinggi ketika dia yakni bisa menahan dirinya dan ridho, bahkan dia bisa bersyukur atas musibah yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. 3 perkara yang telah kita sebutkan dari hadis Nabi SAW, semoga Allah menjadikan kemudahan pada kita semuanya untuk menjaganya, mengamalkannya sampai akhir hayat kita, termasuk semoga kita diberikan kemudahan melakukan amal di antara amal dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia ataupun kelak nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yakni bisa istiqamah dalam menjaga iman dan sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat kita. Semoga Allah jadikan wafat kita dan keluarga kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun enten